Makin terpuruk, manuver SBY hilang arti. Ibas dengan AHY kena bully. Masih di bulan Agustus, di mana kita merayakan HUT kemerdekaan RI tercinta. Apa yang masih kalian ingat tentang puncak perayaan HUT kemerdekaan RI di Istana Negara? Mayoritas publik pasti masih ingat sama penyanyi cilik Farel Prayoga. Masih ingat juga dong dengan meriahnya akhir acara di istana ketika para menteri dan bahkan Ibu Iriana Jokowi berjoget ria mengikuti lagu yang dibawakan oleh Farel. Selain kemeriahan itu, apakah ada yang teringat dengan mantan Presiden SBY dan anak-anaknya? Makanya, saya baru bikin video ini sekarang, karena sekalian memperlihatkan bukti bahwa apa yang dilakukan oleh SBY itu tidak lagi punya makna di depan publik. Padahal, beliau ini sudah capek-capek bermanuver, nyari panggung, sampai ke luar negeri. Sementara pasca peringatan HUT kemerdekaan RI, anak-anak SBY, Ibas dan AHY malah kena bully para netizen. Ngenes banget ya. Tidak terasa, kita sudah mulai menjalani bulan-bulan akhir tahun 2022. Ini nanti nggak terasa loh. Baru saja partai-partai politik mendaftar di KPU. Tahu-tahu sudah tahun 2024 aja. Perasaan baru saja kemarin ada rame-rame Pilpres 2019. Sekarang kita sudah selalu bicara soal Pilpres 2024. Ya memang gak kerasa. Makanya banyak kader partai yang mau jadi menteri atau pejabat publik lain, karena jabatan itu akan mendukung karir politik mereka di masa mendatang. Yang pingin nyapres pun mengikuti jejak Presiden Jokowi, seperti jadi gubernur dulu di DKI Jakarta. Iya kan? Tanpa adanya jabatan publik, akan sulit bagi seorang kader partai, bahkan ketua umum partai, untuk maju nyapres. Lawang susah kan? Nyari bukti hasil kerjanya. Simple ya. Kalau nggak punya jabatan publik terus gimana? Ya ada saja yang diupayakan. Misalnya, yang kita lihat dari Partai Demokrat dan klan Cikes adalah gaya-gaya sok tahu, sok mengajari Presiden Jokowi dan menjual pengalaman SBY sebagai mantan presiden 2 periode. Sok ngasih tahu soal solusi pandemi dan lain sebagainya. Tapi mau gimana? Setiap kali Demokrat mengungkit masa lalu kepemimpinan SBY, maka langsung akan terperangkap. Karena seketika itu pula, publik akan membalasnya, mengingatkan kembali ke soal proyek mangkrak, terutama Hambalang dan kasus-kasus korupsi. Oleh sebab itu, Demokrat juga mencari cara lain yang menghindari kenangan-kenangan soal mangkrak dan korupsi. Saya kira itulah yang menyebabkan SBY melakukan manuver ke luar negeri pada saat kita memperingati puncak HUT kemerdekaan RI, yakni pergi ke Malaysia. Kan ada dua momen di mana SBY sebagai mantan presiden diundang untuk hadir di acara kenegaraan. Pertama, dalam acara sidang tahunan MPR 2022 yang dibuka pada tanggal 16 Agustus, di mana Presiden Jokowi menyampaikan pidato beliau. Kedua, dalam acara puncak peringatan HUT kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Dengan tidak menghadiri kedua acara kenegaraan tersebut, SBY mungkin berharap dirinya akan dicari-cari, sehingga beritanya pun akan heboh di media. Kemudian,
Ketika berada di Malaysia, salah satu kegiatan SBY adalah memberikan kuliah umum di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Di sana, SBY pun bicara soal isu-isu kritis yang dihadapi dunia, lalu memberikan solusinya, dan tidak lupa mengingatkan bahwa SBY ini pernah jadi Presiden RI. Bahkan SBY ini pernah juga punya pengalaman menghadapi krisis ekonomi skala global pada tahun 2008. Gitu loh. SBY juga menyinggung soal kondisi negara-negara G20. Katanya sekarang G20 terpecah. Beda dengan zaman dulu ketika SBY masih jadi Presiden RI. Di sini kan kelihatan bahwa SBY sedang berusaha menjual citranya sebagai mantan presiden yang masih punya ide-ide bagus untuk berkontribusi secara global. Pokoknya, menyatakan bahwa dulu waktu jadi presiden, SBY ini hebat. Dan sekarang sebagai mantan presiden, dia juga masih hebat. Bahkan bisa lebih hebat dibanding Presiden Jokowi. Entah apakah laku di Malaysia sana. Lawang orang-orang Malaysia pada suka sama Presiden Jokowi itu. Bahkan mereka mau Presiden Jokowi ditukar dengan Perdana Menteri Malaysia. Di Malaysia belum tentu laku, apalagi di Indonesia. Apakah publik heboh karena SBY tidak datang di acara-acara kenegaraan waktu itu? Apakah publik heboh dengan adanya pidato atau kuliah umum SBY di Malaysia? Enggak tuh. Kalah heboh dengan Farel Prayoga. Bagaimana dengan nasib kedua anak SBY, AHY dan Ibas? Mereka juga kena bully atas kegiatan-kegiatan mereka terkait peringatan HUT kemerdekaan RI. Ibas, yang video pidatonya viral, jadi bahan tertawaan para netizen. Itu Ibas kan anggota DPR RI ya. Sebenarnya wajar kalau dia merilis pidato menyebut HUT kemerdekaan RI. Isi pidatonya pun tidak ada yang aneh-aneh, biasa aja. Namun, karena gaya pidatonya, para netizen pun ramai menyebarkan videonya. Ibas berpidato dengan gerakan tangan yang terlalu diatur ya. Jadi celaan para netizen. Banyak yang nanya Ibas, ini lagi ngomong apa? Ada juga yang menyentil soal korupsi Hambalang dan sebagainya. Ratusan netizen menyebarkan videonya, dan lebih banyak lagi netizen yang membuli. Maksud Ibas merilis pidato pun tertutup dengan bulian para netizen. Anggota DPR RI lo ini yang pidato, kok netizen gak ada yang hormat-hormatnya sih? Sementara AHY juga mengalami kondisi yang serupa. Lebih ngenes kalau AHY ini ya. Jadi dalam rangka HUT kemerdekaan RI, AHY pun merilis foto-fotonya bersama sang istri. Mereka memakai baju daerah, dan ada satu foto juga memperlihatkan mereka berdua berdiri dengan posisi hormat ke arah televisi. Netizen pun mempertanyakan, mengapa AHY tidak terlihat di Istana Negara? Bahkan ada yang menertawakan AHY sambil menyebutnya dengan istilah bocil atau bocah cilik ya. Mungkin netizen mikir, udah pakai pakaian tradisional lengkap, kok malah di rumah aja? Apa males ke Istana Negara gitu? Dan masih banyak lagi deh komentar-komentar miring dari para netizen. Padahal yang terjadi adalah AHY ini kan masih dalam tahap penyembuhan pasca kena sakit DBD. Mungkin netizen gak ada yang peduli, sehingga gak banyak yang tahu soal sakitnya AHY ini. Kasihan gak sih? Sakit aja
publik nggak ngeh, boro-boro cari dukungan buat nyapres, gitu kan. SBY capek-capek pergi ke Malaysia buat pidato yang diharapkan bisa mendongkrak citra SBY, sehingga SBY ini kelihatan masih powerful buat jadi kingmaker di Pilpres 2024. Publik mana peduli. Sekarang mana ada yang ingat. Anak-anak SBY berusaha dengan cara masing-masing dengan tujuan yang sama, mendongkrak citra masing-masing untuk menghindarkan diri dari citra mangkrak dan korupsi yang masih beredar di publik. Bukannya dapat apresiasi, malah kena bully, ditertawakan macam lawakan. Apes bener ya. Waktu akan cepat berlalu, tidak akan terasa loh. Tahu-tahu nanti sudah 2023 aja. Demokrat, SBY dan AHY harus mengupayakan cara lain yang lebih jitu kalau mau mendongkrak citranya buat nyapres di 2024. Tapi ingat ya, pesan Presiden Jokowi, jangan pakai politik identitas dan politisasi agama dalam pemilu 2024.